Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama, sebelum mulai pembahasan saham, saya akan coba menawarkan untuk program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan yang akan tergabung dalam membership akan digabungkan di dalam grup dan channel Telegram, di mana nanti salah satu fasilitasnya yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya, dengan chart analisa teknikalnya, dengan trading plan yang jelas. Dan kedua, akan bisa untuk merequest chart analisa teknikal suatu saham, dan juga ketiga nanti bisa melakukan diskusi dan konsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, bila tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi melalui telepon atau WA ke 0838 960 21213. Ya, kita akan mulai pembahasan pada saham yang pada video kali ini ya. Saham pertama yaitu saham TLKM ya. Nah, saham TLKM bila kita lihat trennya yang terjadi ya, April sampai Juni ini dia ada tren dia sideways ya. Dan kemudian pada akhir-akhir ini ya, trennya menjadi kurang bagus karena ada indikasi terjadinya downtrend ya. Kenapa downtrend? Karena sudah membentuk lower high dan lower high kembali ya ternyata ya. Karena kemarin Jumat ya, setelah RUPS ternyata TLKM tidak melanjutkan kenaikannya, malah tertahan di downtrend channel dan juga di resisten 3270. Nah, namun bila kita lihat ya, volumenya terlihat masih cukup bagus ya. Namun asing masih lanjut ya menjual Telkom ya. Jadi masih net sell di 183 miliar ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya, dapat kita lihat kenaikan dalam seminggu ini ya, dalam minggu ini, kenaikan minggu ini disertai dengan akumulasi beli yang cukup kuat ya, karena memang ada Telkom akan membagikan dividen sebesar 154 pada tanggal 29 Juni nanti ya. Nah, untuk ke depan ya, harus diperhatikan untuk rekan-rekan yang masih hold saham Telkom ya. Telkom harus bisa keluar dari downtrend channel-nya ya, untuk menuju ke resistennya berikutnya yang ada di 3490. Nah, apabila gagal dan turun di bawah 3270, ada indikasi Telkom akan cenderung turun kembali menuju ke supportnya yang di 3040. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Friend ya. Nah, Friend ya, kita lihat candle-nya, polanya ya. Ini ada membentuk pola ascending triangle ya. Dengan resisten di 108 ya. Ini sudah dicoba kali keempat ya. Nah, ini kali keempat dan terlihat masih cenderung gagal, di mana pencobaannya volumenya terlihat kurang tinggi ya, kurang besar ya. Namun dari indikator MACD terlihat proses akumulasi beli yang cukup bagus ya ini. Terlihat akumulasi belinya lebih dominan daripada tekanan jualnya ya. Jadi
kita akan tunggu pergerakannya dari trend, akankah dia pullback dulu sebentar ya, di atas dengan syarat di atas SMA 20-nya ya, dan kemudian ancang-ancang untuk kembali mencoba resistance 108 dan menembusnya, dan dengan target resistance terdekat di 117 ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini bila kita lihat ya, untuk pola yang jangka menengahnya membentuk pola rising wedge ya. Nah, seperti ini. Jadi pergerakannya cenderung mirip dengan IHSG yang juga membentuk rising wedge ya. Ini telah kita lihat ya 2-3 minggu terakhir ya, ini membentuk sideways ya. Ini untuk jangka menengah. Ini short term jangka pendeknya dia ada sideways di 3550 sampai 4150 ya. Dan 4 hari terakhir ini terlihat Jasa Marga nyangkut ya, tertahan ya, kenaikan tertahan di resisten 4150 ya. Nah, bila minggu depan berhasil menembus ya dan close di atasnya, target terdekat adalah menutup gap yang di 4310 dan kemudian akan lanjut ke resisten berikutnya yang ada di 4700. Nah, namun di Jasa Marga volumenya terlihat kering ya atau sepi. Nah, ini dengan volume yang semakin menurun ya, ini akan potensi kecil untuk bisa break ya. Dan juga dari indikator MACD-nya pun tidak jelas ya, antara distribusinya juga tidak terlihat, akumulasi belinya pun juga tidak terlihat. Jadi memang benar trennya ya, yaitu trennya dia masih sideways ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan melihat sektor infrastruktur yang lain yaitu Pegas ya. Nah, kalau Pegas trennya ini bila kita lihat dia masih uptrend ya, uptrendnya bagus ya. Seperti ini. Namun sama seperti Jasa Marga ya, dalam 2-3 minggu terakhir pergerakannya cenderung dia sideways ya, dengan range-nya support 950 dan resisten di 1160 ya. Jadi seperti ini ya, cenderung sideways ini ya. Nah, kita tunggu apakah Pegas ini berhasil membentuk uptrend channel yang baru ya, dengan cara dia bisa rebound ya di sini. Nah, apabila nanti Pegas ya malah turun ya, atau pergerakannya close-nya di bawah 1050, ini akan cenderung dia akan ke support 950 dan ini akan mengkonfirmasi trend sideways-nya ya. Dan sama ya, volumenya makin turun ya. Dan kita lihat rebound di sini terlihat kurang ya, akumulasi belinya kurang ya, sehingga gagal menembus ya. Dan terlihat berkonsolidasi lagi. Nah, ini mulai ada tekanan jual ya. Nah, kita akan tunggu. Bisakah rebound di uptrend channel yang baru atau tidak? Oke. Nah, saham berikutnya saham MNCN ya. Nah, MNCN ini untuk jangka menengah terlihat muncul trennya dia downtrend ya. Karena di sini dia membentuk lower high ya. Nah, namun untuk short term terlihat ini ada uptrend ya. Pembentukan uptrend baru. Cuman 2 hari terakhir ini ya, penutupannya candlenya sudah di bawah uptrend channel yang baru ini ya. Ini kurang bagus ya. Nah, untuk supportnya sendiri ya, ini untuk bila kita lihat dalam seminggu terakhir ini ya, 2 minggu terakhir ini MNCN ini sedang menguji support di 955 ya. Jadi kadang naik di bawah menguji, jadi lebih baik ya bila MNCN minggu depan bisa close di atas 950, 955 ya minimal, atau lebih bagus di atas 975. Ini MNCN masih ada potensi untuk rebound ya, melanjutkan uptrendnya ya. Untuk menuju ke resisten berikutnya di 1050 ya.
Nah, namun apabila minggu depan malah lebih pergerakannya masih di bawah 955 dan close-nya malah semakin turun di bawah 935, nanti MNCM pergerakannya akan cenderung untuk turun, melanjutkan turun ke 855 ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan melihat saham Integra Indo Kabinet atau Wood. Nah, Wood ini midterm bila kita lihat ya, apalagi dengan rebound-nya ya. Minggu ini kan dia rebound ya. Ini mengkonfirmasi pembentukan uptrend ya. Uptrend channel-nya masih tetap jalan ya. Uptrend-nya masih jalan ya. Rebound ya, ini rebound-nya cukup bagus ya. Volumenya besar. Dan bila kita lihat indikator MACD-nya pun menunjukkan indikasi akumulasi beli yang cukup kuat dan juga sudah golden cross ya. Ini cukup positif ya untuk Wood. Nah, di dalam trend up trend channel ini ya, telltale pergerakannya dia memiliki resisten ada di 380 dan kemarin dia tertahan di situ ya. Ini kali ketiga ya, harga Wood tertahan di 380. Nah, ini besok kalau kita perhatikan lagi, dia akankah Wood ini akan pullback dulu ya, sebelum dia akan mencoba naik kembali. Nah, kita akan tunggu pergerakan besok, namun dilihat dari volumenya cukup bagus ini, harusnya kenaikan dari Wood ini masih bisa berlanjut ya. Ya, dengan menjaga support jangka pendeknya ada di 340 ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Medco. Nah, Medco ya masih dalam konsolidasi dan membentuk pola konsolidasinya adalah ascending triangle ya. Dengan support ya bagian bawahnya ada di 440 dengan resisten ada di 515. Nah, Jumat kemarin terlihat harga minyak sudah mencoba menembus level 40 dolar ya. Nah, kita akan tunggu Senin besok kapankah kenaikan ini bisa berlanjut ya. Nah, kalau bisa berlanjut ada potensi Medco untuk menembus resisten di 515 ya. Dan apabila berhasil tertembus juga, nanti akan resisten berikutnya ada di 570. Nah, kita akan tunggu perkembangan harga minyak ya. Nah, terlihat trennya masih cukup bagus ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana IHSG ya. Pergerakan IHSG terlihat masih belum sanggup ya menembus angka psikologis 5.000 ya. Namun itu sisi negatifnya masih itu dan juga investor asing terus melakukan net sell ya. Ini hari Jumat kemarin investor asing net sell sebesar 653 miliar ya. Nah, di mana penjualan ini rata-rata bank ya, 4 bank besar ya, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, masing-masing juga net sell ya, terbesar ada di BCA ya, net sell sebesar 133 miliar ya. Dan kemudian ada Telkom juga net sell 180, Astra juga masih net sell ya, 65 miliar ya. Nah, cuma pada hari Jumat kemarin ada transaksi yang cukup besar ya, net buy besar ya di PTBA ya. Ketika harga PTBA ARB jadi terjadi pembelian besar-besaran di harga ARB di 2.280 ya. Nah, kita akan tunggu ya bagaimana pergerakan asing ya. Cuma secara overall ini terlihat asing sudah mulai Juni ini sudah mulai keluar terus ya. Dan juga pergerakan IHSG sendiri bila kita lihat ya, untuk pergerakan yang terakhir di bulan Juni ini ya,
membentuk konsolidasinya dia lebih ke arah ascending, symmetrical triangle ya. Jadi seperti ini. Nah, kita akan tunggu ini pergerakan berikutnya ini kan akankah lanjut turun ya, menguji turun terus ya, menguji ke supportnya ya di 4.851 ataukah penurunannya ini tertahan di 4.937 dan kemudian dia bisa berhasil lanjut naik langsung ya, ataukah turun dulu sampai 4.800-an baru dia akan rebound, atau asing terus melakukan penjualan besar-besaran dan membuat IHSG ya close di bawah, turun ya, menjebol bawah 4937 dan menjebol support 4.851 dan pergerakannya akan langsung ambrol turun ke bawah. Nah, apabila lanjut turun ke bawah, alasannya pasti di mana kinerja GDP Indonesia ya atau pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal hancur lagi ya karena terkena PSBB ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan ya IHSG di minggu depan ini ya. Di minggu depan ini akankah langsung rebound ya. Prediksinya ada 3 ya, ini 1 dia langsung naik ya, 2 langsung naik ya. Di atas 49 bertahan di atas 4937 dan langsung naik. Kedua, dia akan lanjut turun dulu sampai 4.851. Kemudian baru dia naik ya. Dengan target tujuan resisten berikutnya ada di 5.278 ya. Dan ketiga, minggu depan IHSG turun terus ya. Menembus di bawah 49, kemudian di bawah 48, kemudian dia ambrol ke bawah ya. Dan ke bawahnya tujuannya pasti ke 4. Berikutnya akan ke 47 dan kemudian 46 dan kemudian terakhir lifeline ya. Ini ada lifeline dari IHSG ada di 4.500-an ya, 4.500 ya. Kalau dia sampai di bawah 4.500 ini akan cukup berbahaya ya. Sangat berbahaya karena itu bisa membuat IHSG kan kembali turun menuju ke low-nya lagi ya. Kita harapkan itu tidak terjadi ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya.